Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang mahasiswaku mata kuliah TOSE 1 Listening Comprehension. Sebelum kita belajar, awali semua dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam pertemuan ini kita akan lebih spesifik membahas beberapa bagian yang ada dalam materi listening comprehension section. Kita awali terlebih dahulu. Untuk yang pertama adalah part A, short dialogue. Ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada 3 macam bentuk soal dalam listening comprehension, yakni part A, part B, dan part C. Nah, kita satu persatu terlebih dahulu secara spesifik membahas ketiga bagian tersebut, dan kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yakni part A, short dialogue. Dialog pendek. Part A, short dialogue are two-line dialogue between two speakers. Jadi dialog pendek itu ya terdiri dari 2 baris percakapan, ya, percakapan 2 baris antara 2 speaker, 2 pembicara. Jadi di situ nanti dalam recording kamu mendengar ada 2 orang berbicara. Baik bisa jadi itu laki-laki perempuan ataupun laki-laki, perempuan. Intinya ada 2 orang yang berbicara, dan kalau dituliskan dalam textbook percakapan itu, nah itu terdiri dari dua baris. Each followed by a multiple choice question. Kemudian diikuti oleh pilihan ganda. Jadi setelah 2 baris percakapan itu selesai, kemudian diikuti oleh pilihan ganda di bawahnya. Test takers will listen to each short dialogue and question on the recording and then choose the best answer to each question from the 4 choices in the textbook. Peserta ujian akan mendengarkan setiap percakapan pendek tadi dan pertanyaan dalam recording. Kemudian Anda diminta untuk memilih jawaban terbaik di antara pilihan ganda yang 4 tadi. Jadi pilihan gandanya 4 berarti A, B, C, dan D di dalam textbooknya. In part A, there are 17 kinds of skills and strategies. Di part A ya, ada 17 macam skill dan strategies. The definition and some strategies in dealing with this short dialogue are discussed on the previous chapter. Nah, definisi dari beberapa strategi yang hubungannya dengan short dialogue ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Di mana pertemuan minggu yang lalu ya, kita sudah membahas ada 8 model pertanyaan di dalam listening comprehension, yang kurang lebih ada 8 yang Anda bisa lihat kembali materi sebelumnya. Ada inference based upon time, ya, penilaian berdasarkan nada, based upon detail question, ya, berdasarkan pertanyaan detail. Ada juga recommendation or suggestion action. Ada juga model main idea, main topic. Nah, Anda bisa buka di pertemuan sebelumnya, materi yang sebelumnya. Nah, untuk strateginya modelnya kayak seperti itu. Nah, untuk skillnya sendiri, nah,
ya, penjelasan skill. Nah, di part E ini ternyata ada 17 macam skill yang harus Anda ketahui untuk menjawab model soal di part E. Jadi alhamdulillah ini ada ilmu yang bagus sekali untuk kamu untuk memahami soal listening. Tujuannya apa? Ya untuk mempermudah. Oh, ada model soal seperti ini. Oh, ada model soal yang begini. Jadi Anda diberi gambaran ya untuk memudahkan Anda mengerjakan soal. Istilahnya gini, daripada Anda ngawur sama sekali, nggak bisa sama sekali, ujung-ujungnya ngawur. Nah, tapi ini Anda diajari, meskipun katakanlah ya, kan tidak semua kita tahu every single word dalam bahasa Inggris itu artinya apa, maksudnya apa. Kadang kita tidak tahu, karena mungkin yang diucapkan dalam recording itu terlalu cepat. Ini tadi ngomong apa ya, Nah, untuk menanggulangi persoalan tersebut, nah Anda diberi pengetahuan macam-macam skill, strategi untuk memahami listening comprehension, khususnya di part E terlebih dahulu ini. Jadi Anda nanti ya harapannya ya bisa syukur-syukur bisa tahu, oh setiap every single wordnya paham artinya apa. Itu syukur-syukur ya Anda bisa mengetahui maknanya. Tapi kalau tidak tahu, setidaknya Anda punya gambaran, oh ini model soal yang seperti ini. Jadi begitu ya. Oke, kembali lagi. Jadi dalam part E ini nanti ada 17 skill yang harus Anda pelajari. Dan di pertemuan yang kali ini kita akan mungkin cukup hanya 3 skill terlebih dahulu ya yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, sambil nanti latihan langsung di setiap skill-skill yang dijelaskan. Begitu ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik, di slide yang berikut ini menjelaskan tentang skill yang keempat, yakni draw conclusion about who, what, where. Menggambarkan kesimpulan tentang siapa, apa, dan di mana. Oke, kita baca penjelasannya terlebih dahulu. It is common in the short dialogue to ask you to draw some kind of conclusion. Menjadi satu hal yang umum ya dalam short dialogue pendek ya untuk memintamu menggambarkan beberapa kesimpulan. In this type of question, the answer is not clearly stated. Instead, you must draw a conclusion based on clue given in the dialogue. Ya, dalam model soal yang seperti ini ya, jawabannya tidak jelas dinyatakan dalam dialognya, terutama pada baris yang keduanya. Nah, biasanya kalau yang skill 1, 2, dan 3 kemarin bahwa jawaban dari pertanyaan itu biasanya stated, dinyatakan dalam baris kedua atau orang kedua. Nah, tapi model soal yang skill yang keempat ini ya tidak dinyatakan secara jelas, tapi kamu tetap diminta untuk menggambarkan kesimpulan dari baris yang kedua atau pernyataan dari orang yang kedua ya, meskipun tidak secara langsung dikatakan atau dinyatakan dalam baris kedua, tapi dari baris kedua itu tetap kamu diminta untuk menggambarkan kesimpulan ya. Oke, one kind of conclusion that is common in this part of the test is to ask you to determine who the speaker is based on clues given in the dialogue. Nah, salah satu kesimpulan yang secara umum harus Anda temukan adalah itu tadi, who, what, where. Siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, dan di mana kira-kira percakapan itu terjadi. Nah, jadi
tetap ya syukur-syukur, kan ada dua baris itu, ada baris pertama orang pertama ngomong, terus direspon oleh orang yang kedua juga ngomong, nah terus diikuti langsung oleh pertanyaan. Nah syukur-syukur kamu bisa mengetahui dan memahami every single word dalam setiap percakapan itu. Tapi kalau kalau dirasa agak susah, maka ya tetap kamu fokusnya pada orang yang kedua ya. Anda diminta menggambarkan kira-kira yang orang kedua itu siapa yang ngomong, apa yang diomongkan, dan di mana kira-kira terjadi percakapan itu. Nah, kira-kira maksud dari skill nomor 4 di situ. Anda diminta menggambarkan kesimpulan who, what, dan where. Oke, sebagai contoh ya. On the recording you hear, dalam rekaman kamu mendengarkan ada dua orang itu ya, woman dan man. Can you tell what assignment I missed when I was absent from your class? Bisakah kamu menjelaskan atau menerangkan tugas apa yang saya lewatkan ketika saya absen dari kelas Anda? Kemudian man menjawab, you miss one homework assignment and a quiz. Kamu melewati satu tugas dan satu quiz. Naratornya bertanya, who is the man? Kira-kira siapa laki-laki itu, orang yang kedua itu, yang ngomong you miss one homework assignment and a quiz. In your textbook, you read, dalam textbook kamu membaca ya, pilihan gandanya A newspaper editor, B a police officer, C a teacher, D a student. Nah, dari percakapan ini sudah jelas ya bahwa si laki-laki itu jelas bukan A, bukan B, bukan D, melainkan yang C, bahwa dia adalah seorang guru. Nanti konteksnya si murid bertanya kepada gurunya, Pak, tugas apa yang saya lewatkan kemarin ketika saya tidak masuk kelas? Lalu dijawab oleh gurunya, oh kamu melewati satu tugas dan satu kuis. Nah, ini sudah tidak dinyatakan toh jawabannya dalam percakapan, tapi kamu tetap diminta untuk menggambarkan conclusion, kesimpulan who, what, where. Siapa, apa, di mana. Who-nya jelas ya, teacher, guru. Kalau what-nya ya berarti assignment sama quiz. Kalau where-nya di mana? Nah, kira-kira percakapan itu di mana? Berarti tidak lepas dari tempat, yaitu di sekolah, bisa di kelas, perpustakaan, secara umum di sekolah. Tapi kalau secara spesifik jelas percakapan ini lebih tepatnya di kelas. Nah, jadi begitu ya, Anda diminta untuk mencari kesimpulan who, what, dan where. Oke. It is common for you to be asked to draw one of the following conclusion in the short dialogue. Who is probably talking? Siapa yang kira-kira berbicara? What will he or she probably do next? Kira-kira apa yang dilakukan dia setelah itu? Nah, ini juga gambaran konklusi yang harus Anda temukan. Dan yang ketiga, where does the dialogue probably take place? Kira-kira di mana percakapan itu terjadi? Oke, sampai di situ penjelasannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Anda langsung latihan ya, ada 5 soal tentang skill yang keempat. Anda diminta untuk menggambarkan konklusi ya, siapa, apa, dan di mana. Tetap fokus pada orang yang kedua dan cari kesimpulan di sananya. Oke, bismillah, mudah-mudahan bisa mengerjakan. TOEFL Exercise 4. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who, what, and where. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place?
Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Number 3. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Number 4. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The meal service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Baik, lanjut ke slide yang berikutnya, yakni yang nomor 5. Listen for who and what in passive. Mendengarkan siapa dan apa dalam bentuk pasif. Oke. Penjelasannya, it is sometimes difficult to understand who or what is doing the action in passive sentence. Ini kadang-kadang dirasa sulit ya untuk memahami siapa dan apa yang dilakukan dalam bentuk kalimat pasif. This problem is often tested in the short dialogue. Nah, model soal yang seperti ini akan Anda temui dalam bentuk soal short dialogue. Ya. Jadi gini teman-teman, semakin kesini titik berat soalnya semakin sulit. Dari skill 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, Anda akan menemukan beban kesulitannya lebih sulit, dari mudah menuju yang sulit. Nah, termasuk yang skill nomor 5 ini. Anda akan menemui model soal tentang siapa dan apa yang dilakukan seseorang itu dalam bentuk kalimat pasif. Nah, untuk memudahkan ya, coba kita lihat contohnya. On the recording you listen, dalam rekaman kamu mendengarkan, ada 2 orang ya, man dan woman. Did Sally go to bank this morning? Apakah Sally pergi ke bank pagi ini? Yes, she did. She got a new checking account. Ya, dia pergi ke bank. Dan dia mendapatkan akun cek baru. What does the woman imply? Naratornya bertanya, kira-kira apa yang dimaksudkan si perempuan tadi. Ingat ya teman-teman, saya di pertemuan kemarin sudah menyatakan ya bahwa narator itu akan bertanya dengan kalimat yang berbeda-beda. Ada yang what does the man mean, what does the woman imply, what does the man suggested ya. Dan seterusnya. Anda tidak perlu ambil pusing dengan kalimat narator itu. Intinya adalah kalau short dialogue itu si narator akan tetap terus menanyakan apa atau maksud dari orang kedua. Termasuk di sini, what does the woman imply? Nanti maksud dari orang yang kedua itu apa? Yes, she did. She got a new checking account. Ya, betul. Dia mendapatkan akun cek yang baru. Nah, kira-kira maksudnya apa itu ya? Nah, dalam konteks ini kan Anda diminta untuk mencari action dalam bentuk kalimat pasif. In your textbook you read. Dalam textbook kamu membaca pilihan gandanya ya. A, B, C, dan D. Ya. A, Sally wrote several checks. B, Sally want to check up the bank. C,
A new checking account was opened. D. Sally checked on the balance in her account. Nah, gini teman-teman. Dari pilihan ganda ini, A, B, C, dan D, kira-kira mana ya yang dalam bentuk kalimat pasif? Kalau dilihat jelas jawaban yang benar adalah yang C. Nah, karena dia satu-satunya bentuk kalimat yang dalam bentuk pasif. Jadi gini, untuk mempercepat saja ya, untuk membantumu kalau menemukan model soal pasif seperti ini ya, lihat di situ di kolom yang di kotak itu ya. If the dialogue contains a passive statement, the answer to the question is often an active statement. Jika dialog percakapannya itu mengandung atau ya terdapat passive statement dalam bentuk pasif, maka jawabannya adalah dalam bentuk aktif. Sebaliknya nomor 2, if the dialogue contain an active statement, the answer to the question is often a passive statement. Jika dialognya itu dalam bentuk kalimat aktif, ya, maka jawabannya adalah dalam bentuk kalimat pasif. Nah, kalau lihat di contoh di atasnya itu ya, yes she did, she got a new checking account. Ya betul, dia mendapatkan akun cek baru. Nah, ini berarti kan statement dialognya dalam bentuk kalimat aktif. Berarti jawabannya Anda cari yang dalam bentuk pasif. Nah, nanti misalkan kalau Anda di dialognya mendengar bahwa orang keduanya itu ngomong dalam bentuk kalimat pasif, berarti jawabannya dalam bentuk kalimat aktif. Pokoknya dibalik. Kalau aktif ya jawabannya pasif, kalau pasif jawabannya aktif. Nah, jadi dan ini gampang sekali, Anda tidak perlu mendengarkan recordingnya pun dengan cepat Anda bisa melihat dalam pilihan ganda. Golei, carilah dalam pilihan ganda, kok ini aktif sendiri, yang lainnya pasif. Ya sudah, jawabannya itu. Kok ini pasif sendiri, yang lainnya aktif. Ah ya sudah, ambil itu saja jawaban. Nah, ini salah satu trik ya untuk mengerjakan soal short dialogue. Skill nomor 5. Oke, setelah ini Anda akan latihan, ada 5 soal, cari langsung di situ ya, dalam pilihan gandanya, kira-kira mana yang pasif, mana yang aktif, langsung saja dicari. Mudah-mudahan bisa. Kita lanjut ke slide latihan berikutnya. TOEFL Exercise 5. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of passives. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Number 2. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? Number 3. Mark said that you were a lot of help. Well, I took care of his plants while he was out of town. What does the woman mean? Number 4. Do you know what happened during the lightning storm? Yes, several trees were destroyed. What does the man mean? Number 5. Did you see Sally? Her leg's in a cast. Yes, I know. She told me that she broke her leg skiing in the mountains. What happened to Sally?
Baik, lanjut ke slide berikutnya, yakni skill nomor 6. Listen for who and what with multiple nouns. Mendengarkan siapa dan apa dengan kata benda yang ganda, multiple noun. Jadi kata bendanya itu lebih dari satu, ya. Penjelasannya, when there is more than one noun in a sentence in the short dialogue, it is common for the answer to confuse which noun does what. Ya, ketika ada lebih dari satu kata benda dalam kalimat dalam short dialogue, ya, ini secara umum jawabannya ini akan membuatmu pusing untuk mencari jawaban, ya, mana kata benda yang dimaksud. Sebagai contoh ya, on the recording you listen. Tetap nanti fokus pada orang yang kedua ya, jangan lupa fokus pada orang kedua. On the recording you listen. Do you know who is in the band now? Tahukah kamu siapa yang di grup band sekarang? Ya. Orang kedua, I heard that Mara replaced Robert in the band. Saya dengar bahwa Mara menggantikan Robert dalam grup band. What does the man say about the band? Ya, kira-kira maksudnya apa itu ya? Nomor 2, Mara replace Robert in the band. Mara menggantikan Robert di band. Nah, gini teman-teman. Ini yang dimaksud multiple noun-nya di mana? Sebelum kita membahas ya, noun. Kita bicara noun dulu. Noun itu adalah kata benda. Nah, kalau dalam penjelasan structure atau grammar ya, kata benda itu bisa dalam bentuk apa saja. 1, bisa orang. 2, bisa benda itu sendiri. 3, bisa tempat. Ya toh? Nama tempat. Bisa juga hewan ya, dan benda mati yang lainnya. Nah, jadi bisa orang, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa benda itu sendiri. Gitu ya. Itu yang dimaksud noun, kata benda. Nah, kalau dalam konteks percakapan pendek di atas ini, dalam kotak ini, ya, do you know who is the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. Saya dengar bahwa Mara menggantikan Robert dalam band. Ini ada multiple noun. Multiple noun-nya letaknya di mana? Kata bendanya. Ya, ini berupa orang, yaitu Mara dan Robert. Jadi dalam short dialog-nya itu ada 2 kata benda, multiple noun, kata benda ganda, berupa orang, yakni Mara dan Robert. Nah, ini yang kadang-kadang akan membuatmu pusing. Karena di textbook-nya nanti, multiple choice-nya, pilihan gandanya, kamu akan dibikin pusing. Karena akan mendengar kedua nama itu disebutkan. Tapi intinya adalah bahwa Mara menggantikan Robert. Di situ ya. On your textbook, you read. Ya, in your textbook, you read. Dalam pilihan gandanya kamu membaca A. Robert became a new member of the band. Robert menjadi anggota baru. Salah ya. B. Robert took Mara's place in the band. Robert mengambil tempatnya Mara. Salah ya. C. Mara didn't have a place in the band. Mara tidak mendapatkan tempat di band itu. Salah ya. Maka jawabannya adalah yang D, bahwa Mara mengambil tempatnya Robert di band. Itu kan Mara replace. Replace itu artinya took Robert's place. Mengambil tempatnya si Robert. Nah, ini yang disebut dengan multiple noun. Ya. Multiple noun. Kalau dalam konteks ini adalah person atau orang, yakni Mara dan Robert. Nah, nanti dalam soal-soal yang lain kamu akan menemukan multiple noun-nya tidak hanya orang saja. Nanti bisa nama benda itu sendiri, nama hewan, nama tumbuhan, nama tempat. Nah, jadi pokoknya akan ada multiple noun. Yang letaknya di mana? Ya pasti letaknya adalah pada baris kedua atau orang yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami ya yang dimaksud dengan multiple noun di sini apa. Oke, semoga bisa dipahami. Dalam kotak itu ya ada penjelasan who and what with multiple nouns.
Kira-kira siapa dan apa ya di multiple noun itu? When there are multiple noun in a sentence, it is common for the answer to confuse which noun does what. Ini sama yang sudah dijelaskan di atas tadi. Ya, Anda akan sedikit pusing untuk mencari jawaban karena adanya multiple noun itu. Nah, makanya Anda tetap fokus ya. Pokoknya noun-nya itu bisa berupa orang, tempat, hewan, tumbuhan, atau benda itu sendiri. Nah, kalau ada disebutkan dua di situ, maka itu loh model soal yang multiple noun. Anda fokus pada orang yang kedua, nanti cari kesimpulannya di pilihan gandanya. Oke, terima kasih. Lanjut ke latihan slide berikutnya. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan. TOEFL Exercise 6. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of who is doing what. Number 1. The passenger arrived in a taxi. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. What does the woman mean? Number 2. Did you go to the concert last night? Yes, it was great, and I got to hear Jane play the harp. What does the woman mean? Number 3. Did the children like the new babysitter? Not really, because she made them go to bed early. What does the man mean? Number 4. Why is that man throwing the ball so carefully? He's tossing the ball to his young son. What does the woman say about the father and son? Number 5. Did the professor tell her students about the lecture this evening? Yes, she directed her students to attend it. What does the woman mean? kowe saya ngampet gede rasa dan tresnaku senajan adoh panggonmu ra bakal tak laleke tunggulah ku dan jaga hatimu untukku dongano aku karo restumu sabar ngenteni tekan baliku tak joko rasa kanggo awakmu semoga dirimu juga begitu rasa sayang iki ra bisa lali nganti besok tekan ing mati janji tulus ramung ana ing ladi ngantep rasa lan jiwa raga iki nanti tepke layang kangenku iki muga bisa nambahi ati panyuwunku siji kanggo awakmu
saka rasa